untuk membeli apa itu? Biaya apa itu? Mulai dari perlengkapan, misalkan cat, ya, sampai logistik, Ya. solar apa segala macam bahan bakar, itu semua. Jadi memang pemodal itu misalnya di Bone, di Lombok apa segala macam, mungkin mekanismenya begini, sebelum nelayan itu berangkat sudah ditransferkan memang itu. Iya. Kira-kira nih Bang, kalau misalnya ada pemodal yang dari Majene, kemudian pelaut ini atau nelayan ini mau ke Lombok, itu bisa nggak di luar itu difasilitasi masalah persoalan pembilang ikan? Jadi lagi-lagi itulah. Atau memang yang namanya dikunci, atau adaptasi. memang dikunci di sana ya? Ya artinya nelayan juga ini kita sebisa-bisanya dan membangun relasi, ya, relasi Bisa. antar penggawa. Jadi di mana harga ikan tinggi ya pasti tertariknya di situ. Nah kemudian lagi-lagi saya katakan bahwa inilah Adaptasinya nelayan. komunitas nelayan. Di setiap daerah itu Iya. pasti berbeda cara mereka untuk menghasilkan atau menangkap ikan ya. Yang kedua, saya tertarik dengan persoalan pengurusan kapal ini Bang. Kira-kira bisa nggak dijelaskan tahapan-tahapannya itu? Oh iya, jadi awal Karena gini karena begini Bang, saya dengar itu susah sih mengurus kapal. Apa susahnya sih sehingga ini nelayan ini pesimis loh. iya, jadi Makanya Anda ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan itu. jadi nelayan jangan pesimis. Nelayan jangan pesimis ya. Awal daripada ketatnya izin penangkapan itu, izin penangkapan ikan itu pada saat Menteri Susi Pujiastuti Pujastuti. menjabat. Di situ awalnya. Disitulah awalnya. Jadi Administrasi diperketat. administrasi diperketat, Ya. illegal fishing itu diperketat, Sampai banyak yang kapal-kapal itu dihancurkan. dihancurkan. Nah terkait masalah pengurusan surat kapal, saya hampir Ada kendala nggak? 5 sampai 8 kapal saya kemarin. 5 sampai 8 Iya. kapal. Yang 5 kapal itu dia hanya sampai di tahapan persyaratan untuk mendapatkan ategoros. Dan 2 kapal yang saya sudah menjadi kuasa di dalamnya ini, Iya. Maksudnya tidak usah saya sebut nama kapalnya. Ya. Maksudnya kuasanya bagaimana? Kuasa untuk menjadi pengurus. Oh iya iya. Jadi nelayan tersebut memberikan kuasa kepada saya dan yang Tapi itu pengurusan saya administrasi ya. dan saya lah yang berhubungan sama Kesa Bandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi tahapannya pertama itu Aktagoros ya. Enggak, Bimang. Jadi pertama ini kan kita sudah sudah canggih juga Misalnya nih, Bang, pengurusannya. saya mau urus izin kapal ini. Iya. Tahap pertama Harus apa punya yang kapal. harus saya lakukan? Harus punya kapal. Harus punya kapal. Kemudian dokumentasi, foto, kemudian kita ke tingkat kecamatan untuk melegitimasi. Ya. Yang dilegitimasi itu apa- adalah hak milik. Hak milik. Ya, surat ukur, pajak. Pajak ya. Inilah yang menjadi dasar Sampai bisa bikin Aktagoros. untuk bisa mendapatkan pas besar sementara, surat ukur sementara, sampai surat ukur asli, Sebandar. sebandar. Nah inilah yang menjadi dasar untuk mendapatkan Gors Akta Goros. Ya. Di mana itu pengurusan? di Sabandar Makassar. Di Sabandar Makassar. Sabandar Makassar. Nah, kemudian Kemudian ketika terbit, maka selesailah bola-bola. Selesai bola-bola. Jadi semuanya asli, surat ukur sudah asli, pas besar sudah asli, kelayakan dan sertifikasi kapal sudah asli, CP sudah ada. Saya berangkat ke fishing ground. di Makassar. Ada yang ke Bone, Ada yang ke Bone. ke FTB, ke Donggala. Jadi itu tahapan-tahapan pengurusan ya. Iya. Tapi itu dari satu misalnya dari satu administrasi itu beda-beda ya di kecamatan sampai di Makassar. Kemudian ada apa tuh yang diurus di Mamuju itu? Siup-sipi apa? Di Iya, provinsi? karena aturannya gini, artinya semua yang berkaitan dengan perikanan tangkap ya itu dilimpahkan ke provinsi. Jadi dia sudah punya wewenang di situ. Karena nah itulah menjadi kendala juga bagi kita karena nelayan kita yang harus ke provinsi dulu, ya.
untuk mengurus kapal. Padahal jauhnya itu 3 jam. Nah, ketika semua selesai di sana dan dari beberapa instansi ada PTSP juga terlibat. PTSP. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ketika semua berkas selesai, ya, kita sudah daftar online untuk di Sabandar Makassar. Kira-kira dalam pengurusan itu kenapa sih sering terdengar ini? Menurut informasi dari kru Derom Enggol, benar tidak bang? Kalau pada saat pengurusan administrasi itu banyak ini itu. Nah, ini dia. Jadi susahnya mengurus surat kapal itu bagi nelayan pasti dikaitkan dengan persoalan bagaimana caranya membuat surat pacak, ya, surat ini, surat itu, sehingga otomatis nelayan pasti limpahkan ke kuasa. Jadi untuk ini itunya itu Sudah pernah mengalami? Pastilah, pasti pernah mengalami. Karena coba. maksud saya begini ya, ini ya. Artinya kita nggak terarah. Banyak instansi yang terlibat di dalamnya sehingga harus kita ke Mamuju, harus kita ke ini, harus kita ke PTSP apa semua. Dan itu dia tidak menjadi unit bagi nelayan kita untuk satu pintu. Padahal PTSP itu satu pintu. Nah, cuma lagi-lagi kita masih ke Sabandar, kita masih ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya. Jadi bagusnya bagaimana? Jadi bagusnya itu ini harapan juga ya harus kepada disentralkan. Apakah itu ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan karena memang di sanalah kantornya para nelayan kita. Nah, kemudian saran saya begini juga. Jadi teman-teman sekalian, bagusnya sih ketika kita masuk di salah satu instansi, ini instansi manapun ya, baik itu di Dinas Pertanian, Peternakan, semua apa untuk mengurus rekomendasi apa semua, layaknya kita masuk warung. Maksudnya? Jadi kalau kita masuk warung itu harga nasi kuning itu sekian, harga sayur lodeh sekian, harga minuman misalkan gratis. Jadi tapi air putih yang gratis ya? Air putih yang gratis. Jadi ketika kita sudah masuk di rohnya pasti finansial kita sudah siap. Oh, kita siap dengan finansial supaya nggak kebingungan. Ini mau ini berapa apa. Itu bicara bayarannya. Iya, bayar. Mau bayarannya berapa? Dan saya begini bang, saya masih sangat yakin kalau ini rawang pungli bang. Iya, makanya saya bilang saya masih sangat yakin bang, sangat banyak orang yang baik di dalamnya. Ini kan tergantung dari oknum yang melakukan. Saya masih rasa banyak orang-orang yang berintegritas di dalamnya. Kalau saya lihat kan setiap pamflet yang tertulis itu no pungli apa segala macam. Mungkin sesuai dengan undang-undang ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu kita bahasakan lagi kan seperti itu. Karena sudah jelas itu aturan. Iya. Mungkin karena persoalan ini itunya ya yang kita tidak tahu. Kita sebagai masyarakat nelayan yang butuh ya jelas akan rela mengeluarkan itu. Iya, karena nelayan memang sudah katakan bahwa urus mati. Persoalan uang nanti saya bayar. Ya, jadi kalau saya yang mau main ya gampang. Gampang nanti saya. Maksud saya gini bang, artinya saking percayanya nelayan kita terhadap orang-orang di dekatnya. Dan sampai saya undang lagi di Romenggol tidak saya tanya-tanya lagi. Pokoknya kalau Romenggol undang saya pasti datang, apalagi dihadirkan semua nelayan pasti datang. Teman-teman aktivis yang memang kita mau berdiskusi tentang bagaimana sih keterlibatan kita untuk mendampingi atau sebagai pemerhati nelayan. Kalau saya lihat begitu nanti saya gebugin kalau saya. Begitu ya. Jadi itu secerca harapan untuk oknum-oknum yang masih main nakal ya. Iya. Yang harapan kita sih pokoknya nelayan juga punya jalan rezeki apa. Iya. Kita juga punya jalan rezeki. Jadi profesional lah. Iya. Mungkin bisa profesional lah sedikit.
Jangan sampai membuat naik itu pesimis. Enggak, lanjang sih. Begini. Aduh, susahnya ini urus inilah itulah. Itu yang saya dengar. Alhamdulillah sudah terang sedikit sih persoalan penjelasan tadi. Mulai dari tahapan-tahapan itu kan. Selanjutnya Bang, mungkin ini pertanyaan untuk menyudahi juga ya. Atau sudah cukup lama lah kita sita waktu dari Bang Badul yang sangat sibuk ini. Pernah ingat Ya, ketika waktu itu kita hadir di tengah-tengah masyarakat Nelayan untuk sosialisasi kusuka? pernah. Itu sampai saya mau banting mimbar itu. Artinya lagi-lagi harapan saya di situ. Artinya, Tapi yang saya suka dari Dinas Perikanan khususnya di Kabupaten Majene ini, ketika kita kirimkan surat audiensi, pada saat itu saya menjabat sebagai kepala lingkungan Pak Leo kan, mereka langsung terima meskipun tidak sesuai dengan komunitas, tidak sesuai dengan organisasi apapun itu, tapi mereka merespon. Artinya apa? Sudah itu sinyal baik sih sebenarnya, bahwa mereka itu kalau ketika disurati maka siap hadir di sana meskipun tidak ada penganggaran. iya. Kemudian menjelaskan kenilaian bahwa kusuka ini ada batasan, ada fungsinya ini apa tuh.